yang sudah terjadi, misalnya untuk let's say 2023, datanya kita analisis, kita beli untuk apa, kemudian barang apa, ke vendor yang mana, nilainya berapa. Nah, itu kita analisis gitu ya. Kemudian ada macam-macam analisis yang lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu namanya sourcing, ya. Nah, nanti setelah ada kesepakatan bahwa kita kalau membeli barang ini pemasoknya adalah company A, harga per unitnya kita sepakati sekian. Nanti siapapun di internal organisasi kita yang butuh, kalau kita misalnya punya banyak unit yang butuh, tinggal dia mengeluarkan PO, purchase order. Nah, purchase order itu ya berarti tidak ada negosiasi harga lagi karena harga sudah disepakatan gitu. Jadi sudah disepakati harga itu, nanti tinggal kirim PO berapa gitu ya, sehingga mengacu pada harga yang tadi. Jadi tujuan dari procurement di sini adalah mengacu pada kesepakatan yang sudah kita hasilkan di sourcing tadi, kemudian kita memesan barang atau jasa, ya mengacu pada harga yang tadi itu, ya sehingga dokumen utama yang di situ kita gunakan untuk berkomunikasi dengan vendor adalah purchase order gitu. Ya tentu nanti sampai barang itu kita terima, sampai barang itu kita bayar. Ya jadi sampai pada payment gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Kapan kita membelinya? Nah itu barangkali kita perlu melihat kebutuhan realnya berapa. Kalau waktu sourcing kan kita mungkin estimasi kebutuhan setahun. Tapi kalau procurement kan realnya untuk bulan ini misalnya atau dalam 2 minggu ini kita butuh berapa. Ya. Nah itu kalau untuk barang yang kita simpan sebagai inventory kan lihat misalnya. Oh barang itu sudah tinggal 50 unit, berarti waktunya kita beli. Itu apa namanya? Reorder point ya. Jadi titik yang mengindikasikan bahwa stok kita itu sekarang sudah relatif rendah yang harus men-trigger kita untuk membeli. Nah, itu namanya reorder point, ya. Nah, kemudian juga di situ bisa jadi sebetulnya vendor yang kita pilih itu lebih dari satu. Kalau sebetulnya kita butuh barangnya cukup banyak, kemudian ternyata satu vendor itu tidak mampu menghandle. Jadi kapasitasnya terbatas, sehingga waktu sourcing mungkin kita bisa milih lebih dari satu vendor. Nah, sehingga nanti pada saat ada PO, kita kan harus menentukan ini akan kita kirim ke vendor yang mana, nomor 1 apa nomor 2 atau nomor 3. Nah, kan bisa begitu juga. Nah, makanya di situ ada order allocation decision. Nah, itu kan butuh tools untuk membantu itu. Nah, yang terakhir, ini yang tadi saya tanyakan, supplier relationship management ini, goals-nya adalah menjaga hubungan yang efektif tentu saja dan harmonis dengan pemasok. Gitu. Pemasok yang dimiliki oleh perusahaan itu kan bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Ada yang dia memasok barang-barang penting harga mahal sehingga spending kita ke mereka juga besar. Ada juga yang mungkin vendor yang hanya memasok nilai yang kecil-kecil gitu. Ya, nilai yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya setahun kita beli dengan total nilai 200 miliar misalnya, ya katakanlah vendornya ada 400. Nah, tapi kan spending kita ke masing-masing vendor itu tidak sama atau tidak meroleh sama nilainya. Ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil gitu. Nah, pertanyaan saya gini, bagi yang mungkin punya pengalaman terutama ya, atau yang tidak berpengalaman tapi tahu kira-kira. Kalau misalnya saya punya vendor ya, vendornya ada 400. Jadi tahun ini kita spending uang kita ke 400 vendor. Kira-kira mayoritas vendor itu menyerap budget kita yang mayoritas ya. Kebanyakan vendor itu menyerap nilai belanja yang kecil apa menyerap nilai belanja yang besar-besar tadi. Mayoritas vendor. Izin jawab, Prof. Ya, silakan Pak. Ini suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran.
Ya, jadi kebetulan saya ada kerjaan bukan di sourcingnya, tapi di pihak vendornya, Prof. Jadi saya juga pengurus di vendornya. Jadi Hmm. eh, kami kalau misalkan dapat proyek itu pasti lebih mengutamakan proyek yang nilainya besar, Prof. Karena memang dari segi sekali sekali tembak jadi langsung dapat dapat untung banyak. Jadi kita tidak perlu banyak 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 proyek, tapi cukup satu proyek aja dengan keuntungan yang besar gitu, Prof. Itu dari sisi vendor ya. Iya, Prof. Anda posisinya sebagai vendor. Ya, kalau bisa begitu memang enak ya. Tapi pertanyaan saya sebaliknya. Kita ini sebagai organisasi yang membeli. Jadi kita punya 400 vendor. Mayoritas dari 400 vendor itu mengambil belanja kita dengan nilai besar apa nilai kecil? Pertanyaannya gitu. Izin, Bro. Ya, silakan Pak Tri. Ya, pengalaman di operasional kami, di pengadaan kami adalah barang-barang yang nilainya kecil, cuma volumenya besar. Karena fast moving kategorinya, sehingga itu akan lebih besar spendingnya dibandingkan dengan item-item yang mahal, Bro. Oh Seperti gitu ya. Oh, oke oke. Kalau di total akhirnya juga lebih besar dari yang mahal-mahal gitu ya. betul, Bro. Oh, oke oke oke. Ada yang lain nggak punya pengalaman yang lain? Izin, Prof. Izin. Ya, Pak Kusnadi ya. Jadi kalau kami kan di MPLN ya, MRP, jadi Ya, kami ini ada kaitannya dengan anggaran target, anggaran penyerapan ya. ya. Jadi satu sisi memang suatu saat ketika anggaran mau dihabiskan itu biasanya ambil material yang harganya itu paling mahal untuk bisa segera diserap. Jadi kalau katakanlah MCB cuma 40.000 kan harus beli banyak. Tapi kalau katakanlah LBS 100 juta satu unitnya itu yang ini paling banyak. Jadi supaya apa? Supaya target KPI unit itu bisa optimal. Makanya cari yang per unitnya itu harganya paling mahal. Karena supaya cepat terserap. Kalau di kami seperti itu rata-rata. Masih, Bro. Oh, itu motifnya lain itu supaya anggarannya cepat terserap itu. Oke, jadi langsung tembak belanja yang mahal ya, biar cepat habis ya. Ya, betul, Bro. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ada yang lain? Izin, Prof. Ya, silakan. Kak. Ya, kalau di tempat saya disesuaikan dengan klasifikasi vendornya, Prof. Hmm, Jadi besar kecil itu biasanya merata karena kan nggak semua vendor itu memiliki kualifikasi besar maupun kecil. hmm. Jadi disesuaikan lagi dengan kelas vendornya. Tapi lebih banyak vendor yang memasok nilai kecil apa yang nilai besar? Kecil, Prof. Nilai kecil ya. Ya. Oke. Baik, baik. Ya, memang biasanya begitu sih. Vendor yang mengambil porsi nilai yang sangat besar-besar itu hanya beberapa saja. Ya, kalau kita ambil vendor let's say 20 saja yang teratas gitu ya. Kalau misalnya punya 400 vendor ya, ambil 20 teratas yang menyerap dana kita paling besar-besar. 20 teratas itu bisa jadi sudah 80% dari uang kita lari ke sana. Jadi kalau misalnya 400 kan masih, kalau ambil 20 kan masih 380 vendor di bawahnya ya. Nah, total dari belanja kita ke 380 vendor itu hanya 20%. Tapi ke 20 vendor pertama, itu kita belanjanya 80%. Nah, sering-sering kali polanya seperti itu. Mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu, saya bisa menunjukkan apa namanya contoh-contoh pola belanja apa namanya pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Ya, oke, baik. Ini perjalanan atau evolusi ya peran pengadaan. Kalau yang tadi saya katakan di awal dulu, memang istilah yang banyak dipakai adalah purchasing. Jadi kalau kita mengacu pada nama asosiasi profesi pengadaan, ini sebenarnya ada yang paling besar itu yang dulu namanya NAPM itu ya, National Association of Purchasing Management. Itu sudah berdiri tahun 1915. Ini asosiasi profesi ya. Jadi dulu menggunakan istilah purchasing.
membernya di seluruh dunia dan cukup banyak. Tahun 2001 mengubah namanya menjadi Institute for Supply Management. Ya, itu di US ya. US pusatnya, walaupun juga ada mungkin beberapa member di Indonesia. Ya. Di Eropa sendiri juga ada sejenis perkumpulan seperti itu, namanya International Federation of Purchasing and Materials Management. Itu juga pakai istilah purchasing. Tapi tahun 2004 mereka juga mengubah namanya menjadi International Federation of Purchasing and Supply Management, tapi ditambahkan kata supply management. Ya, jadi istilah yang lebih holistik ininya menggambarkan peran dari pengadaan dalam dunia modern adalah supply management. Walaupun di dalam prakteknya saya lihat kalau di Indonesia itu hampir tidak ada perusahaan yang menggunakan istilah supply management. Kebanyakan ya kalau title misalnya manager gitu ya procurement manager atau mungkin sourcing manager begitu ya. Kalau supply manager itu jarang sekali saya lihat istilahnya. Ya, baik. Itu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih bergerak istilah itu? Ya, salah satu alasannya adalah karena kalau kita bicara purchasing itu kan seperti sifatnya transaksional. Yang namanya transaksional itu ya, saya punya uang, dia punya barang, kemudian saya tukar. Berarti saya membeli kan, membeli. Membeli itu sama seperti kalau kita membeli barang di pasar. Nggak perlu kenal dengan penjualnya. Nggak perlu kontrak. Nggak perlu kita punya punya proses yang panjang, melakukan risk management dan lain sebagainya, tidak perlu gitu. Nah, tapi sekarang kan semakin dibutuhkan itu. Ya, jadi risiko semakin tinggi sehingga risk management diperlukan gitu kan. Supplier perlu kita develop sehingga ada proses namanya supplier development. Jadi kita perlu kembangkan kemampuannya mereka. Ya. Kalau kita terpaksa harus beli dari dia dan kualitasnya jelek, setiap yang dikirim kemudian kita tolak, kan kita ikut rugi juga gitu, ya. Apalagi kalau misalnya kita kerja di pabrik, barang itu sudah kita butuhkan besok, datang baru sekarang, kita reject lagi. Nah, kan kita juga yang akan rugi, bukan hanya vendornya yang rugi, kita juga rugi kalau kita tolak barang itu, ya. Kalau tidak ditolak sama saja, masa barang jelek mau dipakai, ya kan? Nah, dengan alasan itu kan perusahaan-perusahaan yang punya long term orientation, yang ngerti pendekatan supply chain, mereka ya akhirnya mengambil jalan yang lebih strategis, yaitu ya kita kembangkan supplier itu. Karena kita akan tergantung pada dia dalam jangka panjang. Dan kalau dia jelek terus, ya kita tidak akan kompetitif di market gitu. Jadi kita harus develop dia. Nah, kalau sudah sampai ke sana, istilah ini nggak cukup menggambarkan itu. Maka istilah inilah yang dianggap punya capacity untuk menampung aktivitas-aktivitas yang lebih strategik tadi, gitu ya. Oke, kira-kira itu alasannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih belakangan ini pekerjaan-pekerjaan seperti supply management atau procurement itu naik daun ya. Naik daun itu artinya apa? Orang consider ini sebagai pekerjaan penting, strategik, penting. Artinya kalau dianggap penting itu, kalau perusahaan berarti dia berkontribusi besar terhadap competitiveness, berkontribusi besar terhadap profitability. Kira-kira begitu yang dikatakan penting kalau dalam konteks profit making organization kan begitu. Kalau sudah dia berpengaruh besar terhadap keuntungan perusahaan berarti itu namanya strategik gitu. Atau berpengaruh besar terhadap barang itu nanti disukai, dibeli oleh pelanggan atau tidak, itu berarti strategik gitu. Itu sebetulnya kan yang mengatakan strategik atau tidak gitu. Nah, kalau kaitannya dengan itu, maka data ini bisa berbicara, data yang saya tunjukkan ini. Ini hasil dari survei yang dilakukan oleh CAPS. CAPS itu
singkatan dari Center for Advanced Purchasing Studies, jadi pusat riset yang melakukan kajian-kajian mengenai ilmu-ilmu pengadaan lah kira-kira begitu ya, yang base-nya di Arizona State University. Nah, salah satu studi yang mereka lakukan mendapatkan hasil seperti ini. Judulnya apa di situ? Ini ada di bukunya Mina 2018 ya. Judulnya Spend as a Percentage of Sales Cross Industry Comparison 2017. Jadi ada kata-kata di sini percentage of sales. Ada yang bisa menjelaskan ke saya setelah Anda baca chat ini artinya apa? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan Pak. Percent of sales di sini dalam industri manufacturing mungkin COGS ya. Jadi direct cost yang sebagian besar adalah dari material, tentunya itu spending terbesarnya ada di procurement. Oke, baik. Saya kira oke. Ada yang mau dengan bahasa yang lain? Atau paham nggak yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, teman-teman yang lain? Izin, Prof. Ya. Ya, ini kan kalau saya lihat dari data ini ada beberapa industri yang coba di-review mungkin ya. Berapa besar pengaruh atas strategic procurement yang dilakukan perusahaan tersebut terhadap impact terhadap salesnya mungkin. Kalau kita lihat mungkin industri manufacturing seperti yang tadi sudah disampaikan, kemudian secara financial fair practice mungkin secara persentase paling kecil karena memang tidak terlalu membutuhkan barang dan jasa sebagai working capital mungkin gitu kali Prof. Ya, ya betul. Oke, jadi kalau kita membuat barang, itu elemen cost utamanya apa? Kalau kita menghitung COGS suatu barang, itu elemen cost utamanya apa? Raw material. Satu, material. Dua, apa? Manpower. Labor. Ya, labor cost lah ya, direct labor cost, direct material cost, direct labor cost. Satu lagi? Operational cost. Ya. Operational cost itu apa? Ya. Overhead cost ya. Ya, kalau operational cost artinya biaya produksi itu sudah masuk yang nomor 2 tadi. Ya, betul ya, Pak. Siapa Pak Ilmi tadi ya? Apa namanya? Overhead ya? Iya, overhead cost. Yang paling basic kalau orang membuat klasifikasi biaya kan gitu. Direct material cost, direct labor cost, sama overhead cost. Itu kan. Itu yang paling sederhana. Itu dapat COGS itu kalau di jumlah. Nah, jadi artinya kalau kita lihat di situ industrial manufacturing itu persentasenya 45,3, itu artinya 45,3% dari COGS kita adalah untuk membayar yang nomor 1 tadi, yaitu biaya material gitu, ya. Itu artinya. Jadi dengan melihat angka-angka ini kan artinya komponen biaya material itu signifikan sekali sebagai pembentuk COGS gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk spending sekian persen dari COGS itu ya bagian pengadaan kan. Nah, bagian pengadaan. Sehingga kalau saya lanjutkan misalnya dengan satu ilustrasi ini masih berlanjut ya dari yang tadi. Tapi saya ambil satu case dengan cost structure yang seperti ini. Katakanlah kita menjual barang itu dengan harga 1.000, ini sudah bukan COGS, tapi ini sudah selling price ya. 1.000 itu adalah selling price. Kemudian 50%-nya dari selling price itu adalah biaya material, 20%-nya adalah biaya direct labor, berarti kita belum kurangi biaya-biaya lain yang masuk overhead dan yang tadi, itu kita dapat
gross profit 300 ya. Jadi kan 1000 dikurangi 500 dikurangi 200 ya. Selling price dikurangi biaya 1, biaya 2, ketemu 300. Tapi di sini kita masih mengeluarkan selling dan administrative expenses sebanyak 250. Sehingga menyisakan net profit hanya 50. Ya, kalau itu hitungan simpel. Yang jadi poin pertanyaan saya sekarang adalah, nah, poinnya baru yang sekarang, ini poin pentingnya. Yang ini sekarang. Misalnya, kita punya orang pengadaan yang hebat-hebat gitu ya. Negosiasinya bagus, sourcingnya juga bagus. Sehingga dapat alternatif yang jauh lebih bagus dari yang tahun kemarin gitu ya. Jadi banyak pengadaan-pengadaan tahun kemarin itu kita lakukan konsolidasi, kita renegosiasi dan lain sebagainya. Sehingga dapatlah kira-kira penghematan 10%. Ya. Walaupun itu mungkin angkanya relatif ya, 10% saving dari biaya material. Artinya kan ini prestasinya orang pengadaan. Nah, pertanyaannya, berapa besar peningkatan profit yang akan dicapai kalau kita mampu melakukan saving 10% di biaya material untuk kasus yang ini? 100% Prof, naiknya. Jadi naik Berapa? 100. Jadi 100%. 100% ya. Ya. 100%. Ya, karena akan ketambahan saving itu harganya, nilainya kan jadi 50 ya. Kita dapat saving 50. Seandainya harga jualnya tetap 1000 kan berarti 50 ini bisa menambah profit kan gitu ya. Ya 100% dong. Ya, jadi tadinya 50 menjadi 100. Nah, ini yang menyadarkan orang bahwa betapa pentingnya kita bisa melakukan saving, ya, dapat harga yang lebih kompetitif, ya, atau dapat cost yang lebih rendah gitu ya di dalam proses pengadaan, karena itu directly akan berpengaruh pada bottom line dari perusahaan, berpengaruh pada profitability dari company. Ya artinya kan strategic value-nya sangat jelas di sini. Nah, kalau misalnya kita menghemat di direct labor, ya kan jauh lebih kecil ya. Karena secara persentase hanya 20% di situ. Dan itu typically mungkin tidak cukup populer ya. Kalau kita targetnya melakukan penghematan di biaya tenaga kerja. Ujung-ujungnya nanti apa? Pengurangan jumlah orang gitu ya. Nah, itu tidak mungkin bukan jadi target utama. Jadi target utamanya adalah yang kontribusinya besar, yaitu di direct material. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi financial contribution-nya besar. Itu ya kenapa strategik. Alasan kedua adalah dari perspektif quality. Ya. Kalau kita itu even non-production company ya itu juga pasti akan punya pengaruh kalau yang kita beli itu kualitasnya jelek. Apalagi kalau misalnya kita itu bekerja di pabrik yang akan menghasilkan barang. Kalau material yang kita terima kualitasnya tidak bagus, kan pasti akan pengaruh pada hasil produksi kita. Gitu. Ini wisdom yang sudah cukup lama sebetulnya, sesuatu yang bukan baru. Anda mungkin kalau pernah belajar evolusi dari quality management ya. Quality management itu mungkin ya menjadi hot issue kira-kira tahun 80-an. Tahun 80-an itu menjadi hot issue. Jadi ketika orang mulai sangat sadar bahwa kualitas produk yang bagus itu menjadi hal yang sangat kritikal penentu kita bisa kompetitif tidaknya di market. Tapi kalau sekarang kan bukan tidak penting. Kalau quality saja kita tidak bisa penuhi ya sudah kita pasti tidak akan bisa survive di market kan. Jadi itu sudah harus lewat persoalan quality itu. Nah tapi
saya rasa berarti kemudian kita tidak perlu ngapa-ngapain, bukan begitu. Karena kan ini adalah continuing effort yang kita harus lakukan untuk mendapatkan quality yang bagus. Dan sekitar tahun 80-an itu, ya orang-orang juga sudah sadar, apalagi dengan pandangan-pandangan, tulisan-tulisan dari para guru quality seperti Crosby dan Deming yang more or less mengatakan seperti yang tertulis di sini poinnya ya di Crosby itu mengatakan 50% of product quality problems itu bersumber dari supplier. Jadi kalau kita di kegiatan produksi sering menghasilkan produk cacat, yaitu seringkali sumber produk jelek itu datangnya dari supplier yang kita hasilkan ya. Jadi kecacatan yang kita produksi itu datangnya dari supplier sumbernya gitu ya. Nah, Deming ini kalau Deming itu terkenal dengan apa yang mungkin Anda pernah dengar? Ada yang pernah tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau mungkin Six Sigma bukan tuh. bukan. Kalau Six Sigma bukan Deming. PDCA ya. PDCA itu punya associated dengan Deming. Plan to check action ya. Nah, Deming mengatakan quality control is achieved most efficiently not through inspection but by getting at causes. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Deming. Tapi rasanya hanya sebagian saja perusahaan yang betul-betul bisa merealisasikan pemikiran ini dengan baik, ya. Jadi kalau kita mau improve quality dan yang kita lakukan itu seperti polisi mencegat ketika barang itu datang dari supplier, yang bagus kita terima, yang jelek kita tolak. Besok kita lakukan gitu lagi, yang bagus kita terima, yang jelek kita tolak. Gitu. Itu dikatakan cara kita itu primitif banget gitu ya, kalau caranya seperti itu. Belum tentu akan secara fundamental memperbaiki quality in the long term. Karena ya kalau hanya ditolak-tolak begitu saja belum tentu akan menciptakan perbaikan yang fundamental di sisi supplier. Nah, jadi yang dikatakan inspeksi itu begitu. Ya, kita itu seperti seorang mandor gitu ya, ngecek barang datang, ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak gitu ya. Nah, a better approach adalah yang ini. Ya, working with supplier to enhance quality rather than incoming inspection. Ketimbang kita itu jadi mandor, jadi polisi yang ngecek ketika barang itu datang, lebih baik ya datang itu ke supplier, lakukan audit pada prosesnya. Kalau di situ ada gap kompetensi, kita bantu mereka untuk closing the gap, artinya menutup gap itu supaya tidak terjadi gap. Bantu dengan technical development dan lain sebagainya. Kalau sering ngirimnya terlambat, bantu bagaimana mereka bisa manage delivery supaya dia bisa lebih on time delivery-nya. Intinya itu yang harus dilakukan. Itu yang tadi di awal saya katakan sebagai supplier development. Kita melakukan pengembangan supplier. Ada yang kerja di industri otomotif nggak di sini ya? Atau jadi supplier perusahaan otomotif? Ada enggak? Nggak ada ya. Nah, salah satu best practice kalau kita ngomong itu ya di industri otomotif, terutama yang Japanese ya. Japanese company itu sangat bagus di dalam mengimplementasikan konsep yang tadi. Ya, tidak sekedar inspeksi, tetapi melakukan pendekatan supply chain approach. Jadi menggunakan pendekatan supply chain untuk meningkatkan kemampuan supplier. Ya. Nah, kalau itu berhasil kan lama-lama bahkan barang yang datang tidak perlu kita cek kualitasnya. Di beberapa perusahaan otomotif yang bagus, yang besar-besar, mereka sudah sangat minimum kok kegiatan incoming inspection-nya. Karena kita udah percaya, mereka udah percaya. Barang yang datang dari supplier itu sudah memenuhi standar kualitasnya. Jadi
Kalaupun langsung dipakai, langsung menuju ke lantai produksi, tidak pernah ada isu seperti misalnya, oh ini material kok tidak sesuai standar, tidak ada. Ketika trust itu sudah berjalan, maka incoming inspection bisa di-remove. Dan kita tahu sebetulnya incoming inspection itu non-value added activity. Aktivitas itu nggak memberikan nilai tambah kan? Tidak memberikan nilai tambah. Jadi tidak ada nilai tambah yang kita bisa dapatkan dari situ. Yang ada adalah additional cost. Jadi cost itu, jadi kita menempatkan orang sebagai polisi kan, dan kemudian setiap barang yang datang itu harus stay di sana beberapa lama karena butuh dicek segala macamnya, itu kan cost, ya. Nah, itu yang mau di-remove. Jadi perusahaan-perusahaan yang bagus itu ya ke sana arahnya gitu ya. Kalau kita masih modelnya kucing-kucingan dengan supplier, berarti ya supply management kita masih levelnya masih primitif ya. Tapi kalau kita sudah mulai punya mutual understanding yang baik, kemudian kita trust mereka karena memang layak untuk dipercaya, berarti itu kita sudah naik kelas gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, alasan kenapa supply management atau procurement sekarang menjadi sangat strategis adalah ya karena tekanan iklim bisnis sekarang yang sudah memang sangat tinggi dalam hal ketidakpastian gitu ya. Perubahan-perubahan yang cepat, uncertainty yang tinggi, tiba-tiba ada perang membuat kita sulit mencari material tertentu, tiba-tiba ada COVID yang membuat kita tidak bisa dapat material sesuai dengan schedule dan sebagainya. Atau yang mungkin lebih rutin dari itu, yang lebih kecil-kecil levelnya tapi sering terjadi. Nah, ini kan membutuhkan kemampuan kita untuk mendapatkan supplier yang punya speed yang bagus, konsistensi yang bagus, dan juga punya flexibility. Flexibility dalam hal misalnya ketika market kita tiba-tiba naik gitu. Tapi supplier kita mengatakan, oh enggak punya saya kalau segitu, kapasitas kita terbatas. Ya lost dong opportunity kita. Jadi kalau kita melayani market yang sangat dinamis, ya kita butuh supplier yang juga bisa flexibility-nya tinggi. Kan itu ya. Tidak sekedar harganya murah. Ya dia harganya murah, tapi kemudian tidak bisa memasok dengan kecepatan dan flexibility yang kita harapkan. Ya hilang opportunity itu di market gitu. Nah inilah yang menyebabkan bahwa it is not that simple untuk mencari pemasok yang tepat untuk mendapatkan kualifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Apakah semua supplier harus flexibility-nya tinggi? Enggak juga. Ada supplier yang kita butuhkan terutama mungkin dari sisi cost-nya yang kompetitif karena proses di sana fleksibel. Tapi di bisnis yang lain dia membutuhkan supplier yang flexibility-nya tinggi. Artinya kan kita sebagai orang pengadaan itu betul-betul harus punya framework di dalam bekerja. Harus kita bisa mikir juga untuk membantu perusahaan itu merealisasikan strateginya. It's not just operational. Kita juga harus bisa berkontribusi terhadap bagaimana perusahaan itu bisa lebih kompetitif di market gitu. Nah, jadi ini yang kira-kira digambarkan di bukunya Nina, kira-kira mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti yang saya ceritakan tadi, dia berkontribusi terhadap menciptakan competitive advantage-nya perusahaan, ya. Dan itu tidak hanya untuk short term saja. Kita ingin bekerja bersama-sama dengan supplier untuk long term sehingga kita kompetitif di market secara sustainable. Jadi in the long term, ya. Over time lah gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan resource yang ada di sisi pemasok, di supply base kita dengan need yang kita miliki di internal untuk bersama-sama mensinkronkan need dan capability tadi sehingga kita bersama-sama bisa lebih kompetitif di market gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, berkomentar atau menyampaikan sesuatu, sharing, silakan.
Ayo, Prof. Oke, siapa? Izin Prof. Ya, Saya silakan Pak. Izin. Jadi saya keinget kuliah Prof Nyoman waktu semester 2 kemarin itu yang mata kuliah strategi rantai pasok Ya, terkait yang pembahasan waktu itu bahas tentang Apple ya kalau nggak bahas tentang Apple. ya. Waktu itu ada beberapa bahasan termasuk procurement juga dibahas. Tadi saya keinget yang topik daripada kita menjadi tukang inspeksi, lebih baik kita melakukan peninjauan langsung di supplier. Jadi saya keinget kisahnya Apple itu Hmm. yang membahas bahwa Apple ini bahkan menyediakan mesin produksi bagi supplier gitu ya untuk membantu produksi material yang diperlukan oleh Apple dengan kontrak dan persyaratan tertentu. Itu termasuk manajemen yang itu tuh ya Prof ya. Betul ya? Ya, betul. Saya kira poin yang bagus ya, Anda mengingatkan dari case yang Apple yang Anda sebutkan tadi. Jadi itu satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Apple. Dan Apple itu kan perusahaan yang marketnya seperti apa? Sangat dinamis ya. Iya Prof. Ya, sangat Perusahaan dinamis teknologi. karena mereka memproduksi produk-produk yang life cycle-nya pendek, ya, inovasinya cepat. Tapi marginnya kan tinggi, ya. Margin dari setiap produk yang dihasilkan kan sangat tinggi kalau produk-produknya Apple itu. Jadi kalau kehilangan satu penjualan bagi dia kan sayang banget gitu ya. Marginnya tinggi. Sehingga semua jajaran supply chain sampai ke belakang, sampai ke procurement, ya harus ikut bersama-sama mengejar pasar. Nah, kira-kira begitu. Jadi market itu sangat penting dan jangan sampai terjadi lost sales. Lost sales itu ada orang mau beli tapi barangnya nggak ada, ya. Karena marginnya tinggi. Jadi kalau ada orang mau beli kemudian kita nggak punya barang, kan sayang banget margin itu tidak bisa kita dapatkan karena terjadi lost sales. Kita nggak punya barangnya gitu. Jadi semua jajaran supply chain sampai ke supplier itu harus ikut membantu kita untuk mengejar market gitu. Nah, sehingga kita butuh supplier yang punya flexibility tinggi, punya responsiveness tinggi dan sebagainya. Itu contoh kalau di Apple. Nah, tapi kalau perusahaan lain yang marketnya stabil, ya jangan menggunakan pendekatan seperti itu. Nanti cost-nya jadi terlalu tinggi gitu kan. Apalagi kalau margin dari perusahaan produk kita itu tipis gitu. Nah, jangan ngejar-ngejar kayak gitu. Kita harus buat model itu lebih stabil gitu. Nah, misalnya Anda bekerja di air mineral, ada nggak yang bekerja di perusahaan air mineral di sini atau yang sejenisnya? Nah, kalau bekerja di perusahaan seperti air mineral, jangan membuat ritme yang kejar-kejaran kayak gitu. Marginnya tipis, ya, marginnya kecil, ya. Kemudian kalau kita membuat sistem kita jadi sangat volatile begitu, ya, kejar-kejaran begitu, cost kita akan tinggi, ya. Marginnya hanya 10%. Nah, habis nanti cost kita untuk mengcover itu gitu ya. Jadi pendekatan itu sangat penting ya. Jadi strategi antara perusahaan yang sejenis Apple yang strateginya harus sangat market responsif dengan perusahaan seperti air mineral yang harus menjaga stabilitas proses itu totally different gitu. Nah, approach di dalam memilih suppliernya juga akan berbeda. Oke, silakan siapa yang raise hand? Saya, Pak. Iya, monggo Pak. Yang terkait dengan incoming inspection itu ya, mungkin juga di beberapa industri menjadi bukan yang non added value, tapi juga ini penting misalkan untuk industri yang sangat bergantung pada komoditi ya. Ketika musimnya berubah ya, pancaroba misalkan hujan harusnya panas tapi hujan dan seterusnya. Nah itu mungkin sangat fluktuatif kualitasnya sehingga diperlukan adanya income inspection. Menurut Profesor gimana Pak? Oh iya, pasti. Ya. Itu kan satu sistem di mana mungkin kita sulit melakukan secara proaktif kita memanage quality. Walaupun bukan tidak mungkin ya. Di beberapa perusahaan besar
mereka melakukan pembinaan kepada, katakanlah ini komoditas pertanian ya. Mereka melakukan pembinaan kepada para petani sehingga kualitinya bisa lebih konsisten, lebih bagus. Jadi artinya apa yang saya katakan tadi berlaku juga, tapi tidak berarti kemudian kita akan terima semua barang. Nggak mungkin kan, kalau memang itu kan hasil dari alam kan lebih variatif ketimbang hasil produksi yang kita bisa kontrol di pabrik misalnya. Jadi ya tidak mungkin, seperti saya katakan tadi, yang bisa melepaskan incoming inspection kan hanya segelintir perusahaan yang memang sudah melakukan proses itu dengan sangat baik. Kalau kita beli komoditas, ya very unlikely kita bisa hilangkan proses itu. Ya, setuju Pak. Ya, Prof. Siapa lagi? Ada 2 tadi. Tapi kok saya nggak bisa Ya, melihat. Prof. Oh iya, silakan. Saya mau menanggapi cerita Prof ya, tadi yang ada di slide sebelumnya, Prof. Ya. Ini salah satu supplier kami itu sudah ada yang setiap kali datang itu udah langsung kita distribute ke bagian produksi. Karena pasti quality-nya udah pasti pas, dan itu memang ada proses panjang dan beberapa agreement sebelum kita mencapai ke hal tersebut. Itu pertama, Prof. Terus saya mau menanggapi cerita Prof terkait dengan adanya uncertainty beberapa tahun terakhir itu menyebabkan sebuah organisasi itu harus mempunyai supplier yang bisa provide fleksibilitas. Itu terjadi juga di perusahaan kami, Prof. Jadi sebetulnya setelah ada COVID sih, Prof. Jadinya kita mengubah role supply chain kita yang awalnya from push system to pull system, di mana endingnya tuh kita bisa berkolaborasi dengan supplier kita untuk sama-sama saling sharing gudang atau vendor manage inventory. Ternyata dari situ tuh lebih terasa fleksibilitasnya ketika ada suatu jualan kita, karena saya kan produknya kosmetik ya, Prof. Jadi misalnya ada satu barang kita ya ternyata nggak hit di pasaran, kita bisa dengan sangat mudahnya itu minta supplier kita untuk stop, kita next-nya ke item yang B, yang A disimpan dulu ya Pak di gudang gitu. Jadi itu enaknya adanya fleksibilitas antar dan kolaborasi yang bersama dengan supplier kita begitu. Oke, baik. Good point. Jadi menggunakan pendekatan vendor manage inventory ya. Jadi artinya vendor yang punya responsibility untuk mengelola replenishment decision walaupun secara fisik barang itu ada di kita gitu ya, atau dekat dengan kita ya. Saya kira itu salah satu approach yang juga bagus ya untuk kategori barang-barang tertentu. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Ini tadi yang saya sempat tanyakan ya. Jadi kalau kita punya 400 supplier tadi, yang sebetulnya menyerap uang kita terbanyak, itu mungkin hanya 20% atau bahkan hanya 10% saja gitu ya. Jadi kalau kita bicara 70-80% dari value yang kita spend ke vendor, itu akan terdistribusi hanya ke 10-20% vendor untuk 10-20% barang saja. Nah, kalau kita ambil layer yang paling bawah, kita punya profil yang sebaliknya. Ya. Secara value itu hanya 10-20%. Ya. Tetapi suppliernya di sini 70-80% dan produknya di sini 70-80% juga. Secara variasi produk, bukan volume, variasinya banyak. Ini bangsanya apa yang di bawah ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Yang di bawah ini bangsanya apa ini? Item-item yang kira-kira masuk layer bawah itu. Izin, Prof. Ya, Pak. Contohnya mungkin kalau di beberapa tempat saya itu ada kayak sarung tangan, terus majun, kayak kain kotor sama itu barang-barang yang dipakai setiap hari dan cepat habisnya, Prof. Betul. Ya, yaitu bangsanya sapu lidi gitu ya, spidol untuk nulis gitu ya. Jadi bangsanya item kayak ATK, consumables untuk alat-alat di kantor yang sehari-hari kita butuhkan. Itu itemnya banyak sekali ya. Mungkin masuk juga dalam kategori itu di beberapa perusahaan seperti
spare part gitu yang sangat banyak jenisnya, tapi sebetulnya spending kita secara total nggak terlalu besar di situ. Kalau yang di atas ini typically apa? Raw material. Raw Iya, material. material. Betul. Itu Ya. Kalau itu kita ngomong pabrik, pasti yang atas itu adalah bahan baku, raw materials. Nah, gitu ya. Nah, itu biasanya. Jadi, ini direct material, semakin ke bawah itu biasanya indirect materials. Ya, jadi barang-barang support yang kita gunakan untuk menunjang operation. Ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari aktivitas apa yang dikerjakan di fungsi-fungsi supply management ini, sebetulnya ya kedua-duanya dikerjakan. Yang strategis ada, yang operasional juga ada. Yang operasional itu kan seperti kita memproses pembelian lah gitu ya. Jadi menerbitkan PO, kemudian mengontrol pengiriman, sampai pada memastikan bahwa payment kita sudah settle dan lain sebagainya. Itu yang operasional sehari-hari. Tapi yang arahnya strategik kan yang sebelah kiri ya, di spend analysis, risk management, sourcing strategy, melakukan supply intelligence, system development, termasuk penggunaan teknologi seperti tadi saya katakan, mungkin kita sudah mulai mengadopt artificial intelligence untuk fungsi-fungsi tertentu, itu di sebelah kiri kira-kira begitu ya. Oke, nah selanjutnya ini kira-kira kalau kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang strategik itu ya tidak banyak tapi perannya besar begitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita misalnya menghitung headcount itu kan artinya berapa orang yang terlibat di dalam kegiatan itu. Ya, berapa orang yang terlibat di dalam kegiatan itu. Harusnya yang melakukan analisis kayak market analisis, kemudian menentukan atau membuat strategi yang tepat atau menentukan strategi yang tepat untuk masing-masing kategori, itu enggak butuh banyak orang ya, enggak butuh banyak orang, tetapi intensitas pekerjaannya itu relatif besar sebetulnya begitu di situ gitu ya. Walaupun ada beberapa perusahaan seperti yang Bethlehem Steel yang membuat model portret tentang dirinya kira-kira seperti ini, yang artinya mereka memang kalau dulu yang atas itu jarang sekali dilakukan ya. Jadi artinya mereka memang kalau dulu itu sangat fokus pada pekerjaan di bawah. Ya, pekerjaan di bawah. Pekerjaan di bawah itu yang operasional. Yang atas-atas ini yang lebih strategik. Jadi mereka menggambarkan dirinya. Dulu itu kayak segitiga yang merah ini. Ya, segitiga yang merah itu kan artinya fokus pada yang bawah, hanya sedikit sekali porsi yang dilakukan untuk yang di atas. Nah, gitu. Nah, tetapi kemudian mereka mengubah orientasinya. Hal-hal yang teknis, berulang, rutin, seandainya itu bisa dikerjakan oleh teknologi, gunakan teknologi. Nah, sehingga yang bawah itu kemudian akan lebih sedikit menghabiskan jam kerja kita. Sehingga kalau kita misalnya punya headcount, let's say 20 orang di bagian pengadaan ini, akan lebih banyak effort yang kita bisa curahkan untuk kegiatan-kegiatan yang di atas, yang lebih strategik. Yang bawah akan lebih mudah, lebih bisa disederhanakan, sehingga tidak perlu campur tangan terlalu banyak orang, apalagi kalau itu bisa diotomatisasi dengan menggunakan teknologi. Jadi kira-kira begitu maksudnya gambar ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali ada statistik yang menunjukkan berapa banyak orang yang bekerja untuk handle strategik sama untuk handle operasional. Ini saya rasa data ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini kan
jenis industrinya ya, aerospace, chemical industry, computer software, dan lain sebagainya. Yang kolom ini menunjukkan berapa persen di industri tersebut orang-orang yang bekerja di SME. SME ini bukan small medium enterprise, tapi supply management employee. Artinya pegawai yang kira-kira pekerjaannya terkait dengan procurement, ya, pengadaan. Ini persentasenya. On average 1,85. Artinya apa? Kalau di perusahaan itu ada 1.000 karyawan, biasanya yang bertugas di bagian pengadaan rata-rata sekitar 18 orang. Kan gitu artinya ya. 18 sampai 19 orang. Maksudnya begitu. 18,5 ya. Walaupun bervariasi, kalau di konstruksi mungkin agak besar, tapi kalau misalnya di computer software, apalagi di food beverage, karena mungkin banyak yang padat karya, lebih banyak orang di lantai produksi ya, jadi kecil gitu ya. Itu kolom yang pertama. Nah, yang kedua, ini dari sekian orang ini, berapa persen yang pekerjaannya strategik dan berapa persen yang pekerjaannya operasional. Ini kan menarik sekali, sudah kurang dari 60% orang-orang itu yang handle pekerjaan operasional. Jadi sudah lebih dari 40% yang handle pekerjaan strategik. Ya, artinya memang di bagian pengadaan ini jangan kita berpikir di situ hanya orang yang tugasnya membuat PO, membeli, telepon supplier, baik apa namanya, memastikan pembayaran, menerima barang dan sebagainya. Jangan hanya itu yang kita pikirkan, tapi juga terutama perusahaan-perusahaan besar yang challenge dari sisi pengadaannya cukup besar, artinya kita menghadapi ketidakpastian, kompleksitas dan sebagainya. Pastikan kita punya orang-orang yang tugasnya mikir di situ gitu. Mikir, mendesain, melakukan data analisis dan lain-lain gitu. Itu maksudnya, message-nya saya kira begitu ya. Oke, kemudian ini menggambarkan bahwa setiap perusahaan mungkin punya maturity level yang berbeda. Jadi maturity level yang berbeda itu menunjukkan kalau kita potret bagaimana bagian pengadaan di perusahaan kita, itu kira-kira kelasnya atau levelnya berapa. Di sini ada 4 level. Yang pasif itu berarti yang paling rendah. Maju ke yang kedua, namanya sebutannya independen. Kemudian ketiga namanya supportive. Keempat namanya integratif. Kalau nama sih saya lihat bisa berbeda-beda. Artinya orang bisa menyebut level 1, 2, 3, 4 itu dengan istilah yang berbeda. Karena kalau Anda baca buku yang lain atau sumber yang lain mungkin ketemu model mirip seperti ini tapi dikasih nama yang berbeda-beda. Fine, itu nggak masalah ya. Tapi yang penting yang dibaca itu adalah karakteristik level 1 itu kayak apa, bisa naik ke level 2 itu kalau bagaimana, naik dari 2 ke 3 itu kalau seperti apa, dan 3 ke 4 itu kalau seperti apa. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, itu kan arahnya berarti peran fungsi pengadaan di organisasi itu menjadi semakin besar kan gitu kan. Kalau yang pasif itu ya betul-betul orang pengadaan itu sangat reaktif pekerjaannya. Ada orang minta dibelikan ya kita belikan. Kalau enggak ya kita diam aja gitu. Itu namanya pasif. Nah jadi metode nggak ada. Kemudian apalagi kita berbicara strategi pengadaan ke depan mau seperti apa. Nggak mikir seperti itu. Ya seringkali kita carinya, cari yang murah gitu. Kalau yang paling kiri itu. Ya. Nah kalau yang di independen ini berarti sudah mulai ada improvement, perbaikan-perbaikan, mungkin pakai teknologi juga sudah ada, ya. Kemudian barangkali lintas fungsinya sudah mulai, walaupun mungkin masih sangat rendah, gitu ya. Itu namanya independen. Tapi artinya di dirinya sendiri sebagai fungsi itu mereka berupaya untuk baik, tetapi mungkin belum kelihatan kontribusi strategis terhadap perusahaannya itu belum terlalu kelihatan. Belum ada peran misalnya untuk mencoba mengatakan atau mempengaruhi strategi dari perusahaan sama sekali tidak ada arah ke sana gitu.
levelnya pun mungkin ya kayak manajer pengadaan itu levelnya agak-agak rendah, jadi sehingga influencing strategi itu belum bisa gitu, ya. Nah, semakin ke kanan peran itu semakin tampak, ya. Jadi kalau supportif itu berarti sudah kelihatan supportnya terhadap strategi. Kalau integratif itu sudah secara aktif terlibat di dalam strategic planning perusahaan ke depan. Jadi misalnya begini, saya dulu sering bantu perusahaan, ya sampai sekarang juga iya. Saya pernah bantu sebuah perusahaan yang bisnisnya di telekomunikasi. Nah, di situ saya lihat bahwa teknologi di telekomunikasi itu kan cepat berkembang. Ya, kayak kita mungkin kapan itu masih pakai 3G, kemudian 4G, kemudian berkembang lagi menjadi 5G dan sebagainya. Itu kan teknologinya berkembang pesat. Belum lagi teknologi-teknologi seperti fiber optik dan lain sebagainya, itu kan berkembang pesat gitu. Sehingga kalau kita bicara bisnis masa depan, harusnya orang procurement ini dia menguasai betul supplier-supplier ini nanti teknologinya itu akan berkembang seperti apa gitu. Sehingga telecommunication bisnis ke depan itu akan sangat diwarnai oleh bagaimana si supplier itu berkembang teknologinya. Misalnya yang memasok fiber optik, kita harus amati fiber optik itu teknologinya berkembang seperti apa gitu. Sehingga kita bisa mengarahkan, oh berarti pengadaan tahun depan tidak lagi yang model begini. Kita switch ke model yang seperti ini. Ya, jadi business planning itu akan sangat dipengaruhi oleh peran orang-orang pengadaan gitu. Itu contoh, ya. Nah, di tempat yang lain saya juga pernah jadi konsultan perusahaan sepeda. Ini bisnis yang sangat berbeda. Tadi saya ngomong telekomunikasi, ini saya sekarang ngomong sepeda. Anda mungkin kalau ada yang suka goes gitu ya, sepedaan, Anda mungkin tahu bahwa sepeda itu kan modelnya cepat berkembang. Juga ada model-model yang sangat inovatif, yang harganya mungkin bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan juta. Ada yang mungkin hanya sekitar 2 jutaan gitu. Bahkan ada yang di bawah itu. Jadi rentang dari variasi sepeda itu cukup lebar. Nah, tapi siapa yang membuat industri sepeda itu inovatif? Ternyata setelah saya pelajari itu bukan perusahaan sepedanya. Yang membuat inovatif itu sebenarnya adalah supplier-supplier yang membuat komponen-komponen ini. Jadi perusahaan sepeda di Indonesia itu ngambil komponennya dari Jepang, dari Taiwan, dari mana gitu. Nah, mereka lah yang sebetulnya itu sangat inovatif. Jadi setiap tahun itu mereka punya model-model baru gitu. Nah, di Indonesia itu basically mereka merakit sama melakukan fabrikasi hanya beberapa komponen saja yang mereka kerjakan. The rest dari sekitar satu sepeda itu kan more or less komponennya ada sekitar 170 sampai ada yang 120 komponen gitu. Itu kebanyakan mereka beli dari luar gitu. Nah, setiap tahun mereka meluncurkan model-model baru gitu. Nah, jadi kalau orang pengadaan ini tidak aktif mengamati perkembangan model-model dari komponen-komponen sepeda, ya bisnis kita jadi ketinggalan. Jadi kita tiba-tiba aja sekarang sudah modelnya kayak gini, tapi kita tidak pernah bisa predik dengan baik kira-kira ke depan itu model sepeda akan seperti apa gitu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi artinya orang-orang procurement itu juga punya peranan penting untuk kira-kira melihat ke depan bisnis sepeda atau bisnis kita itu akan seperti apa, dan harusnya dengan begitu kan kita bisa terlibat di dalam bisnis planningnya perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu yang saya maksud ya. Oke, terakhir ini ya case tadi ya. Ini nanti saya upload ya di My Classroom. Saya tidak akan bahas ini sekarang, mini case tentang IKEA. Ini cuma beberapa, ya satu halaman, hanya beberapa alinea. Tetapi kalau Anda mau dapat informasi tentang
bagaimana IKEA itu menerapkan konsep sustainability di dalam procurement-nya, Anda browsing sendiri nanti ya. Nah, itu minggu depan mungkin kita akan coba bahas di awal ya. Oke. Baik. Begitu saya rasa. Ada komentar sebelum kita akhiri? Masih ada waktu beberapa menit. Oke. Tidak ada. Sudah pada ngantuk. Kuliah pertama kali ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri untuk malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam semuanya. Selamat Halo. malam. Thank you, Prof. Thank you, Terima Prof. kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, bro.